Assalamualaikum. Halo, perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Rayhani dari kelas 1A Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di video ini saya akan menjelaskan tentang obat antibiotik dan obat emesis. Selamat menyaksikan. Penjelasan pertama yaitu tentang antibiotik. Apa sih itu antibiotik? Nah, definisi antibiotik dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Adapun pengertian antibiotik secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, di antaranya kata anti yang berarti lawan dan kata bios yang berarti hidup. Sedangkan antibiotik secara istilah adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur yang berkhasiat obat apabila digunakan dalam dosis tertentu dan berkhasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman dan toksisitasnya tidak berbahaya bagi manusia. Adapun penggolongan obat antibiotik dibagi menjadi 5. Yang pertama, penisilin. Yang kedua, cephalosporin. Yang ketiga, makrolida. Yang keempat, chloramphenicol. Dan yang kelima, aminoglikosida. Lalu, mencangkup apa aja sih golongan dari obat antibiotik itu? Yuk simak. Golongan yang pertama yaitu penisilin. Mekanisme kerjanya dengan menghambat pembentukan dinding sel mikroba, yaitu dengan menghambat pembentukan mukopeptida yang diperlukan untuk sintesis dinding sel mikroba. Contoh obatnya seperti amoksisilin dan oksasilin. Nah, aplikasi dalam pengobatan ini digunakan untuk banyak kondisi akibat adanya infeksi bakteri. Beberapa di antaranya adalah infeksi Streptococcus, meningitis, gonore, faringitis, dan juga untuk pencegahan endokarditis. Yang kedua, golongan cephalosporin. Mekanisme kerjanya yaitu dengan mempengaruhi langkah akhir sintesis dinding sel bakteri atau transpeptidase atau ikatan silang, sehingga membran kurang stabil secara osmotik. Untuk contoh obatnya bisa dilihat di gambar tersebut ya. Adapun aplikasi dalam pengobatannya pun berbeda-beda tergantung dengan generasinya. Generasi 1 untuk terapi infeksi kulit, jaringan lunak, dan saluran kemih. Mampu juga untuk terapi infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae penicillin sensitif, namun tidak untuk Haemophilus influenzae dan Moraxella saturalis. Sedangkan aplikasi generasi 2 yaitu untuk terapi infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh kuman Haemophilus influenzae, Moraxella saturalis, Streptococcus pneumoniae, dan infeksi saluran kemih tanpa komplikasi yang disebabkan oleh kuman Escherichia coli. Selanjutnya, pada generasi 3, aplikasinya untuk menangani infeksi yang disebabkan oleh kuman gram negatif, terutama infeksi nosokomial, infeksi saluran pernapasan, infeksi darah, intraabdomen, kulit, jaringan lunak, dan saluran kemih. Lalu, aplikasi pada generasi 4 yaitu untuk melawan bakteri gram positif sama seperti generasi pertama, mampu melawan kuman gram negatif, dapat melewati barier otak, dan efektif dalam menangani meningitis. Selanjutnya, golongan obat antibiotik yang ketiga yaitu makrolida. Mekanisme kerjanya dengan aktif terhadap bakteri gram positif,
tetapi juga dapat menghambat beberapa Enterococcus dan Bacil gram positif. Contoh obatnya diantaranya erythromycin dan azithromycin. Adapun aplikasi dalam pengobatannya untuk mengobati dan mencegah berbagai jenis infeksi bakteri seperti infeksi kulit, infeksi saluran pernafasan, dan infeksi saluran kemih. Golongan obat antibiotik yang keempat adalah chloramphenicol. Mekanisme kerjanya dengan menghambat sintesis protein kuman. Adapun contoh obatnya diantaranya erlamisetin, yang pengaplikasian obatnya untuk mengobati infeksi bakteri yang rentan, infeksi bakteri pada mata dan telinga. Lalu, contoh obat chloramphenicol yang kedua adalah Chloramex. Aplikasi obatnya untuk mengobati demam tifoid dan paratifoid, infeksi berat disebabkan oleh bakteri Salmonella, H. influenza, Rickettsia, limfogranuloma sitokosis, kuman gram negatif penyebab meningitis, infeksi saluran kemih, dan infeksi bakteri yang peka terhadap chloramphenicol. Golongan obat antibiotik yang kelima yaitu aminoglikosida. Mekanisme kerjanya menghambat sintesis protein kuman. Dengan cara ini terikat pada ribosom subunit dan menyebabkan salah baca kode etik yang menyebabkan terganggunya sintesis protein. Adapun contoh obatnya, yang pertama amikacin. Aplikasi obatnya untuk penyakit meningitis, pneumonia, sepsis, ataupun infeksi saluran kemih. Lalu contoh obat yang kedua adalah kanamycin. Aplikasi obatnya untuk mengatasi infeksi bakteri pada berbagai organ tubuh. Obat ini seringkali baru digunakan bila infeksi bakteri tidak berhasil diatasi dengan obat lain. Selanjutnya, penjelasan yang kedua yaitu tentang obat emesis. Apa sih itu emesis? Emesis adalah kondisi mual dan muntah yang terjadi berlebihan. Lalu, apa saja penyebab emesis? Nah, di antaranya yang pertama, efek samping pada obat atau saat menjalani kemoterapi. Yang kedua, gangguan sistemik atau infeksi. Yang ketiga, pada saat kehamilan. Yang keempat, gangguan vestibular. Yang kelima, infeksi atau peningkatan tekanan pada sistem saraf pusat. Yang keenam, peritonitis. Yang ketujuh, gangguan hepatobiliar. Yang kedelapan, radiasi atau kemoterapi. Dan yang kesembilan, obstruksi gastrointestinal. Lalu, bagaimana sih mekanisme terjadinya mual dan muntah? Mual dapat terjadi disebabkan oleh penyebab emesis yang telah saya sebutkan tadi, sehingga dapat memicu terjadinya muntah. Muntah dipicu oleh adanya impuls aferen yang menuju pusat muntah, yang terletak di medula otak. Impuls tersebut diterima dari pusat sensori, seperti CTZ, korteks cerebral, serta visceral afferens dari faring dan saluran cerna. Impuls afferens yang sudah terintegrasi dengan pusat muntah akan menghasilkan impuls eferen menuju pusat salivasi, pusat pernapasan, daerah saluran cerna, faring, dan otot-otot perut yang semuanya bersinergi memicu proses muntah. Nah, dari sini terlihat alasan ketika muntah terjadi nafas tidak beraturan, terengah-engah, keringat, kontraksi perut, ataupun keluar saliva atau air liur. Adapun golongan obat emesis terdiri dari yang pertama antagonis serotonin 5-HT3, yang kedua kortikosteroid, yang ketiga antagonis reseptor neurokinin, yang keempat phenothiazines dan butyrophenolase, yang kelima substituted benzamides, yang keenam H1 antihistamin dan anticholinergic drug, yang ketujuh benzodiazepines, dan yang kedelapan cannabinoids.
Golongan obat emesis yang pertama yaitu antagonis serotonin 5-HT3. Adapun contoh obatnya seperti ondansetron, granisetron, dolasentron, tropisentron, dan palonosetron. Lalu, aplikasi pengobatannya untuk mencegah mual muntah akibat kemoterapi ataupun pasca operasi. Lalu, golongan yang kedua, kortikosteroid. Mekanisme kerjanya dengan meningkatkan efikasi antagonis 5-HT3 mencegah mual dan muntah pasien kemoterapi. Adapun contoh obatnya seperti dexamethasone dan metilprednisolon. Lalu, aplikasi dalam pengobatannya untuk mual muntah dikarenakan kemoterapi ataupun pasca operasi. Lalu, golongan yang ketiga, antagonis reseptor neurokinin atau NK1. Mekanisme kerjanya dengan menghambat reseptor neurokinin 1 di area postrema. Adapun contoh obatnya seperti aprepitan dan fosapepritan. Dan aplikasi pengobatannya untuk mencegah mual muntah fase akut dari pemberian obat sitotoksik yang berdaya emetogenik tinggi. Selanjutnya, golongan yang keempat yaitu penotiazines dan butyropenones. Adapun mekanisme kerjanya dengan inhibisi reseptor dopamin dan muskarinik. Dan contoh obatnya seperti droperidol, proklorperazin, prometazin, dan tietilperazin. Selanjutnya, golongan yang kelima yaitu substituted benzamide. Mekanisme kerjanya dengan cara memblokade reseptor dopamin. Contoh obatnya seperti metoclopramid dan trimetobenzamid. Selanjutnya yang keenam, golongan H1 antihistamin dan anticholinergic drug. Contoh obatnya seperti diphenhydramin, dimenhydrinate, dan meklizin. Lalu aplikasi dalam pengobatannya untuk pencegahan motion sickness dan vertigo yang disebabkan disfungsi labirin telinga. Selanjutnya yang ketujuh, golongan benzodiazepins. Contoh obatnya seperti lorazepam dan diazepam. Adapun aplikasi dalam pengobatannya untuk mencegah muntah yang disebabkan ansietas. Selanjutnya yang ke-8, golongan cannabinoids. Contoh obatnya adalah appetite stimulan. Untuk aplikasi dalam pengobatan golongan ini sudah jarang digunakan karena mengandung bahan kimia utama ganja. Cukup sekian video dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.